Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Berikut ini adalah 20 soal pilihan ganda dengan kualitas HOTS Higher Order Thinking Skills mengenai pemahaman tentang pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk formasi jabatan, pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Setiap soal dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan yang detail. 1. Tujuan utama dari pemantauan lingkungan hidup adalah A. Mengawasi pelanggaran lingkungan. B. Mengidentifikasi potensi dampak negatif. C. Memprediksi perubahan iklim. D. Membatasi aktivitas industri. Jawaban B. Mengidentifikasi potensi dampak negatif. Pembahasan, pemantauan lingkungan hidup bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan manusia terhadap lingkungan. 2. Berikut ini adalah metode pemantauan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam metode pasif, kecuali A. Pengamatan langsung. B. Penggunaan perangkat sensor. C. Analisis data historis. D. Pengambilan sampel udara. Jawaban B. Penggunaan perangkat sensor. Pembahasan, metode pasif dalam pemantauan lingkungan hidup adalah metode yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan lingkungan, termasuk pengamatan langsung, analisis data historis, dan pengambilan sampel udara. Penggunaan perangkat sensor termasuk dalam metode aktif. 3. Inventarisasi kualitas air sungai merupakan salah satu bentuk pemantauan lingkungan yang bertujuan untuk A. Mengetahui tingkat polusi air. B. Mengamati ukuran sungai. C. Mengidentifikasi flora dan fauna. D. Melakukan upaya reklamasi. Jawaban A. Mengetahui tingkat polusi air. Pembahasan, inventarisasi kualitas air sungai bertujuan untuk mengetahui tingkat polusi air yang ada di sungai tersebut. 4. Apa tujuan dari pemantauan kebisingan lingkungan? A. Memperbaiki kualitas suara lingkungan. B. Mengendalikan keramaian. C. Mengurangi kebisingan industri. D. Mengetahui tingkat polusi suara. Jawaban D. Mengetahui tingkat polusi suara. Pembahasan, pemantauan kebisingan lingkungan bertujuan untuk mengetahui tingkat polusi suara yang ada di sekitar suatu wilayah. 5. Metode pemantauan CO2 pada udara dapat menggunakan alat A. Biometric monitor. B. Drum analyzer. C. Infrared gas analyzer. D. Sound level meter. Jawaban C. Infrared gas analyzer. Pembahasan, metode pemantauan CO2 pada udara menggunakan alat berupa infrared gas analyzer untuk mengukur konsentrasi CO2 secara akurat. 6. Salah satu dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah A. Penurunan emisi gas rumah kaca. B. Penyediaan lapangan pekerjaan. C. Degradasi dan kerusakan lingkungan. D. Penyediaan sumber daya mineral. Jawaban C. Degradasi dan kerusakan lingkungan.
Pembahasan, kegiatan pertambangan dapat menyebabkan degradasi dan kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah, kontaminasi air, dan hilangnya habitat flora dan fauna di sekitar lokasi pertambangan. 7. Upaya restorasi lahan bekas tambang bertujuan untuk A. Mengurangi kebisingan di sekitar tambang. B. Memperbaiki kualitas udara. C. Menghidupkan kembali keanekaragaman hayati. D. Mendapatkan sumber daya mineral tambahan. Jawaban C. Menghidupkan kembali keanekaragaman hayati. Pembahasan, upaya restorasi lahan bekas tambang bertujuan untuk menghidupkan kembali keanekaragaman hayati yang mungkin hilang akibat adanya kegiatan pertambangan. 8. Sistem pengelolaan sampah yang efektif harus memperhatikan aspek A. Pengurangan penggunaan energi. B. Pengurangan produksi sampah. C. Pemanfaatan ulang dan daur ulang. D. Penyediaan lebih banyak tempat pembuangan sampah. Jawaban C. Pemanfaatan ulang dan daur ulang. Pembahasan, sistem pengelolaan sampah yang efektif harus memperhatikan pemanfaatan ulang dan daur ulang agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak menimbulkan polusi lingkungan. 9. Upaya konservasi air melibatkan A. Pengurangan penggunaan air. B. Penggantian air bersih secara periodik. C. Penghentian sumber air alami. D. Pencemaran air sungai. Jawaban A. Pengurangan penggunaan air. Pembahasan, upaya konservasi air dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan air agar tidak terjadi pemborosan dan kekurangan pasokan air bersih di masa depan. 10. Teknik bioremediasi adalah A. Mengolah sampah menjadi energi. B. Membuang sampah ke laut. C. Menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan polutan. D. Meningkatkan kualitas air dengan penambahan bahan kimia. Jawaban C. Menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan polutan. Pembahasan, teknik bioremediasi melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk membersihkan polutan di lingkungan, seperti tanah atau air. 11. Manfaat dari penggunaan energi terbarukan adalah A. Sumber energi tidak terbatas. B. Dampak negatif terhadap lingkungan. C. Biaya produksi yang murah. D. Meningkatkan polusi udara. Jawaban A. Sumber energi tidak terbatas. Pembahasan, penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air memiliki manfaat karena sumber energinya tidak terbatas dan dapat diperbarui secara alami. 12. Indeks laju pembangunan berkelanjutan digunakan untuk mengukur A. Kualitas udara di suatu daerah. B. Efisiensi penggunaan energi. C. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. D. Tingkat keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Jawaban C. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan, indeks laju pembangunan berkelanjutan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat berlanjut dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. 13. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah A. Mengurangi konsumsi air. B. Membuang sampah sesuai peraturan. C. Melakukan kampanye lingkungan. D. Menjalankan usaha industri ramah lingkungan. Jawaban C. Melakukan kampanye lingkungan. Pembahasan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. 14. Salah satu fungsi dari lembaga pengelola lingkungan adalah A. Memproduksi limbah secara bertanggung jawab. B. Mengurusi masalah kekeringan di suatu wilayah. C. Mengawasi pelaksanaan peraturan lingkungan. D. Menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Jawaban C. Mengawasi pelaksanaan peraturan lingkungan. Pembahasan, salah satu fungsi dari lembaga pengelola lingkungan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan lingkungan dan menjaga agar kegiatan manusia tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Salah satu instrumen kebijakan lingkungan yang dapat digunakan dalam pemantauan adalah A. Program subsidi energi. B. Program pengendalian populasi hewan liar. C. Sertifikasi ramah lingkungan. D. Konstruksi infrastruktur baru. Jawaban C. Sertifikasi ramah lingkungan. Pembahasan, sertifikasi ramah lingkungan adalah salah satu instrumen kebijakan lingkungan yang dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan dampak lingkungan dari suatu produk atau industri. 16. Dalam pemantauan dampak lingkungan, analisis risiko dilakukan untuk A. Menganalisis potensi keuntungan ekonomi. B. Mengidentifikasi indikator kinerja lingkungan. C. Menilai kerentanan lingkungan terhadap risiko. D. Menyusun rencana mitigasi bencana alam. Jawaban C. Menilai kerentanan lingkungan terhadap risiko. Pembahasan, analisis risiko dalam pemantauan dampak lingkungan dilakukan untuk menilai kerentanan lingkungan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat adanya kegiatan manusia. 17. Salah satu prinsip etika lingkungan adalah A. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam. B. Perlakuan yang adil terhadap semua makhluk hidup. C. Pemanfaatan bahan kimia secara berlebihan. D. Pembuangan limbah secara sembarangan. Jawaban B. Perlakuan yang adil terhadap semua makhluk hidup. Pembahasan, prinsip etika lingkungan mencakup perlakuan yang adil terhadap semua makhluk hidup, atau menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. 18. Pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan secara A. Berkala dan acak. B. Tertib dan terprogram. C. Sporadis dan selektif. D. Ekstensif dan teoritis. Jawaban B. Tertib dan terprogram. Pembahasan, pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan secara tertib dan terprogram agar hasil pemantauan dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan. 19. Kebijakan lingkungan yang efektif haruslah A. Memperhatikan kepentingan individual. B. Tidak mengikuti perkembangan ilmiah. C. Konsisten dengan peraturan yang berlaku. D. Bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Jawaban C. Konsisten dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan, kebijakan lingkungan yang efektif haruslah konsisten dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti perkembangan ilmiah untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 20. Pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan metode ilmiah karena A. Hasil pemantauan akan digunakan untuk kepentingan politik. B. Proses pemantauan tidak memerlukan analisis data. C. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil pemantauan. D. Lingkungan hidup tidak berubah seiring waktu. Jawaban C. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil pemantauan. Pembahasan, pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan metode ilmiah karena banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil pemantauan, seperti cuaca, kondisi lingkungan, dan perubahan alam yang berlangsung seiring waktu. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.